Ya. Hati-hati sama Ade, bilang keren-keren dia minta tiket nanti ke sana. Iya. Masya Allah. Itu kabutnya kok nggak rata Ustaz ya? Iya, ini sore di di atas ketinggian Desa Terindah saya syutingnya. Wih, Masya Allah. Tuh ada kabut Ki di berbagai sisi tuh Ki tuh. Tuh. Iya. Itu anak artnya keren ya bikin kabut begitu ya. Itu orang lagi bakar sampah kayaknya. Di sana PSBB nggak Ustadz? Alhamdulillah di sini zona hijau biru, dulunya PSBB. Yo, sekarang udah hijau. Iya. Iya, hijau. Ini alhamdulillah, biar tadi satu pemikiran sama Ustadz kita karena lagi belajar ilmu. Saya tadi barusan makan Padang jadi Ustadz. Jadi pas banget ini habis makan Padang ketemu sama waduh. Di sini ada yang namanya kopi kawah daun. Waduh, kopi kawah daun. Ustaz, nanti saya ini nih. Ini ampun kita kalau udah begini, Ini ampun kita. Ini nanti saya nyusul ini Ustaz minumnya pakai nih. batok kelapa. Waduh. Minumnya pakai batok kelapa. Iya. Kopi hitam ya? Masya Allah. Kopi hitam itu Ustaz? Bukan. Iya, dari kawah daun. Jadi jadi ada dulu penjajah Belanda ngambil kopinya disisain daunnya. Daunnya jadi kopi ternyata. Oh gitu, bukan biji ya, biji kopi bukan ya? Bukan. Iya, dia dari daun. Wah. Daunnya daun kopi Ustaz. Ya, Iya, iya, daun. ada. Enggak, kalau daun pandan dicampur kelapa jadi bubur ntar jadinya. Gitu. Dek, Tuh Riki kita beda backgroundnya keren Ki, bisa tumbuh rumput Ki temboknya. ini bagus banget ini. Jadi saking hijaunya dia ini nempel semua rumput-rumput di sini. Itu bisa jadi green screen loh itu. Bisa ya. Ya, kita serahkan sama MC-nya, moderator, bisa Siap. dimulai aja. Ya, udah Silakan, kita mulai Tafaddol. kayaknya kita mulai nih ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih nih Ustadz Farel, Bang Iman, Mas Riki, Kang Ade udah gabung nih sama teman-teman dari OKOC. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita kajian muamalah, kalau tidak salah ini yang ke-10 ya, Ustaz Farel ya? Yang ke-10 kalau tidak salah ya. Alhamdulillah. Semua itu tidak luput dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Baik, sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih. Tadi kita ada intermezzo sih sebelum mulai ya. Jadi ngeliatin pemandangan, kok jadi pengen berangkat gitu ya. Baik, ini ada Ustadz Farel, selaku pembina dari Spirit of Ummah. Panggilannya Ustadz Kiki ya, Ustadz ya? Kiki Farel ya? Kiki Farel. Kiki Farel. Gimana Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Terus ada Bang Iman Taufik Rahman. Saya hafal ya namanya, nama panjangnya. Iman Jerok. Disebutnya sekarang lebih dikenal Bang Iman Jerok ya. Assalamualaikum Mas Iman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Terus ada Mas Riki Perdana. Assalamualaikum. Takbir. Saya kenal Mas Rizky ini sebenarnya tahun 2006 waktu itu ya. Waktu jadi Masya Allah. finalis Elmen ya Mas. Waduh. Bang Kamal juara 1 ya? Juara 1 dari apanya nih Mas? Yang bulat gitu maksudnya. Oh, waktu Bang Kamal mah prenagen ya? Enggak, waktu dulu dicarinya selain six pack, 6 month juga gitu. Jadi pas 6 bulanan gitu. Terus katanya juga banyak yang bilang itu ya, mirip Adi Nugroho ya. Katanya Pak. Ya mungkin
pengen sukses seperti beliau lah. Paling tidak Allah kasih kemudahan biar paling nggak jobnya juga seperti beliau juga. Amin. Amin. Sehat mudah-mudahan ya Mas Riki ya. Amin. Terima kasih sudah ada Kang Ade nih, Kang Ade Jigo. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Iya. Kamal. Ini Baik, tinggal di baik. Jakarta Utara ya, kayak Kamal ya. Bukan itu Kamal. Itu Kamal, jalan namanya, Kang. Itu Kamal itu, jalan Kamal. Masih saudaraan sama yang main AADC itu ya? Bukan. Iya, bukan. Aduh. Kalau Ade sampai kapanpun tetap aja enak dia dipanggil Ade, walaupun umurnya udah Iya. tua juga tetap aja dipanggil Ade dia. Panggil Ade ya. Kecuali Iya. anak manggilnya papi kan. Kalau anak manggil adek, oh berarti nggak ini dong. Nggak sopan ya. Sopan. Ricky tetap perdana terus ya. Yang kedua Iya. belum ada ya. Belum. Soalnya sekarang dari yang fisik sekarang udah elektrik dia. Sekarang udah main kuota-kuota sekarang. Oh iya benar. Biasa, luar biasa. Token. Pasca bayar berarti ya. Bang Kamal. Ya. Baik, alhamdulillah ini kajian muamalah kita yang ke-10. Jadi memang temanya juga luar biasa ini, Spirit of Israel gitu ya. Jadi ya kita sama-sama tahu lah, mungkin nanti Ustadz Farel, nanti teman-teman juga bisa jelasin. Cuma memang kita melihat ini kan gelombang hijrah itu kan luar biasa saat ini ya. Jadi luar biasa gitu ya, mengubah banyak hal gitu ya. Kalau kita lihat akhirnya juga menjadi daya tempat sendiri terhadap masyarakat itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita lihat teman-teman artis ini kan juga salah satu figur gitu ya. Nah, paling gampang itu kalau kita lihat itu kan juga dari sisi fashion segala macam itu ya. Kita lihat tuh luar biasa sekarang perkembangannya itu, Ustadz. Jadi kalau dulu fashion syar'i itu agak norak terus kaku gitu ya. Sekarang itu orang pakai fashion syar'i itu bawahnya sneaker sepatunya. Iya. Bahkan jadi lebih fashionable. Ya? Iya, jadi fashion sendiri gitu ya. Akhirnya sesuatu yang syar'i dibungkus dengan luar biasa akhirnya juga jadi fashionable. Nah, maka dari itu kita lihat itu sangat luar biasa lah. Artinya teman-teman ini bisa memberikan efek yang luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Ya, amin. Terbaik nanti. Amin. Nah, Ustadz, mungkin Ustadz dulu kali nanti ya. Ustadz Farel dulu ini menjelaskan sebenarnya mungkin teman-teman baru tahu juga nih. Ada yang belum tahu mungkin Spirit of Ummah itu apa, dan selanjutnya mungkin bagaimana sih biar kita ini memiliki spirit, semangat terhadap Israel itu sendiri. Saya tafadhol, silakan Ustadz Farel. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya kagumi founder OKOC, Bapak Prof. Indra Uno dan Pak Sandiaga Uno. Kemudian yang saya hormati dan saya kagumi saudara saya semua yang ada dalam forum ini. Yang pertama Mas Iman Jerok, yang selama ini udah lama nggak ketemu. Mas Ricky Perdana, Mas Ade Jigo, yang saya sering dengar ceritanya dari saudara saya udah Umaru Takeda. Itu sering sekali saya bangga dan saya bahagia. Kita semua dipersatukan oleh Allah melalui ikatan ukhuwah Islamiyah yang kita nggak pernah rencanakan sebelumnya dan kita tidak pernah atur sebelumnya, tetapi Allah mengaturnya dan mempertemukan kita dalam ukhuwah ini, dan insya Allah ini akan menjadi satu kekuatan besar, manfaat besar di masa yang akan datang. Amin. Amin. Dalam forum kajian sore ini, di sini saya sebenarnya bukan ingin ngasih tausiah atau ceramah, tapi saya ingin berbagi. Ini beranjak dari semua perjalanan, beranjak dari semua pengalaman, pelajaran yang Allah berikan dari Quran dan Sunnah. Maka beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan Mas Iman di Bandara Soekarno-Hatta. Mas Iman waktu itu baru pulang tur sama Jirok, kalau nggak salah. Kita ketemu jam-jam siang.
dari pertemuan singkat tersebut, saya merasakan satu keyakinan bahwa suatu saat teman-teman di dunia selebriti, artis, itu punya pengaruh yang besar terhadap dakwah Islam. Saya punya keyakinan bahwa ada inspirasi yang bisa ditularkan, nilai-nilai positif. Kalau dalam kajian tasawufnya itu ada nur, ada cahaya yang bisa membawa orang ke perubahan yang lebih baik. Nah, perubahan yang lebih baik ini diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui kata singkat yang namanya hijrah. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli, fa hijratu ilallahi wa rasuli. Man kana hijratu ila dunya yusibuha, wa man kana hijratu ila mar'atin tankihuha." Jadi dari hadis singkat ini Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau hijrah kita tulus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka kita bisa mendapatkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Karena niat hijrah kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hijrah kita karena dunia saja, maka dunia itu akan menimpa kita. Kalau hijrah kita karena perempuan, maka kita hanya mendapatkan perempuan itu saja. Maka dari pesan singkat Rasulullah SAW ini, hijrah yang sesungguhnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya itu karena dia ingin menikah saja, dia masuk Islam. Dia ingin menjadi ikon Muslim saja, ketika itu dia hijrah. Tidak murni karena ingin mendapatkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kondisinya akan sementara. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka apa yang pernah diimpikan dan dibayangkan, Allah memberikan lebih daripada itu. Maka ketika Nabi Sulaiman ditanya, apakah engkau menginginkan dunia atau ilmu? Maka Nabi Sulaiman menjawab, aku menginginkan ilmu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika Imam Al-Ghazali, seorang sufi besar dari Persia, itu mengadakan perjalanan dari Kufah ke Basrah, maka Imam Al-Ghazali membawa barang-barang, harta-harta perniagaan, dan buku-buku dan kitab-kitab. Dia ingin belajar lagi ke satu daerah. Dalam perjalanannya ke satu daerah, dia bertemu dengan seorang perompak atau perampok. Maka perampok ini menodongkan senjata dan merampok barang-barang serta hartanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tenang saja, karena dia yakin Allah bersamanya. Ketika perompak itu memaksa mengambil harta bendanya, maka Imam Al-Ghazali menyilahkannya, membiarkannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, silakan ambil semua harta bendaku, tapi jangan ambil kertas dan penaku. Maka Imam Al-Ghazali di sini mendapatkan satu pelajaran penting, bagaimana dia bisa mengenal Allah lewat hakikat dan makrifat, melalui ilmu yang bermanfaat. Makanya doa yang paling ampuh adalah doa anak soleh yang ilmunya bermanfaat, yang ada di hadis Nabi SAW, tidak akan terputus amalan anak cucu Adam kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau kita lihat di sini saling berkaitan satu sama lain. Sedekah yang bermanfaat itu ditafsirkan oleh ulama sebagai wakaf, dan ilmu yang bermanfaat serta anak yang soleh ini satu paket. Orang yang ilmunya bermanfaat itu tidak akan pernah melakukan korupsi, tidak akan pernah melakukan nepotisme, tidak akan pernah melakukan tipu menipu atau menzalimi. Dia akan takut sama Allah. Dan anak yang soleh adalah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka tidak ada doa yang paling tinggi tingkatannya, makomnya setelah Allah dan Rasulnya kecuali doa ibunya. Maka spirit of hijrah yang nanti akan disampaikan oleh saudara-saudara saya yang saya banggakan ini yang luar biasa. Ada Mas Iman, ada Mas Ade, ada Bang Riki Perdana. Saya pengen mendengar
kisah-kisah luar biasa, pengalaman yang berharga, sering berharga dari saudara-saudara saya ini, maka saya hanya menyampaikan mukaddimahnya saja. Bagaimana hijrah yang sebenarnya adalah menemukan kembali jalan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Sulit, gampang, ataupun susah, kita harus menemukan jalan Allah. Kita harus menemukan jalannya Rasulullah, dan kita belajar mulai melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan demikian kita bisa menemukan spirit of hijrah. Spirit of hijrah diawali dengan, ya Allah, berikanlah kehidupan yang terbaik di dunia ini, kehidupan yang terbaik dalam beribadah, dalam menghamba, dalam bermuamalah. Jadi di segala ini kehidupan kita bersama Allah, dan kekuatan terbesar kita adalah Allah. Insya Allah kita bisa menghadapi segalanya dan kita bisa menemukan segalanya, penemuan-penemuan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bersama spirit of hijrah. Kira-kira mukadimah dari saya cukupkan. Saya udah nggak sabar mendengar pengalaman, sharingnya, ilmunya dari saudara saya Mas Iman, Mas Riki, dan Mas Ade. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kamal suaranya masih di unmute. Minta tolong di unmute, Ya. Bang Kamal. Siap. Siap. Terima kasih Ustadz Farel atas mukaddimahnya. Luar biasa ya, tadi berbicara tentang hijrah karena Allah dan Rasulnya, juga tentang ilmu. Nah ini memang saya juga nggak sabar nih dengerin. Kan kalau biasanya di media kita hanya baca selesai gitu ya. Tapi ini langsung denger langsung nih ke orang yang bersangkutan gitu ya. Nanti mungkin bisa diceritain Kang Iman, terus Kang Ade, Kang Riki Perdana. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi untuk hijrah, terus juga mungkin diceritakan apa setelah hijrah itu apa yang didapat segala macam. Mungkin mulai dari Kang, kita absen sesuai dengan yang masuk duluan ya. Kang Iman, monggo Kang Iman. Silakan Ya, Kang. Mas Iman. Tafadhol. Mas Iman. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berada di acara ini. Kedengeran ya suara saya ya? Ini ya. Kedengeran. Oke. Kedengeran. Ya. Palingan sih mungkin yang bisa saya share, kita sharing di sini paling mungkin pengalamannya adalah dulu tuh saya sempat jadi agnostik sebenarnya. Agnostik itu dalam artian saya percaya adanya Tuhan, tapi saya belum menemukan agama yang pas ibaratnya gitu loh untuk saya gitu. Tapi saya dulu waktu dari kecil sampai saya belasan tahun itu saya masuk pesantren gitu loh, pesantren biasa gitu, belajar gitu kan, syariat, fikih segala macam saya belajar gitu. Terus di masa remaja saya itu di situlah mulai bergejolak kan, bergejolak itu sangat hebat lah, dibarengin sama suatu kejadian di mana di situ menguji lah, ibaratnya menguji di dalam diri saya gitu. Sampai-sampai itu saya sempat punya pikiran, ya Allah, jika saya nanti ke depannya hidup saya tidak benar, lebih baik saya dimatikan saja gitu. Saya berdoa seperti itu. Tapi jika memang Engkau menginginkan saya berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan yang benar gitu. Itu kira-kira saya umur 17 tahun, 18 tahun. Itu 17 tahun lah kira-kira ya. Nah setelah itu kebetulan saya waktu zaman remaja itu saya banyak di jalan gitu, hidup di jalan bersama teman-teman anak jalanan segala macam gitu kan. Nah, di situ tapi sekolah gitu kan, cuma bergaul kemana aja gitu saya gitu, banyak merantau lah ibaratnya gitu kan. Nah dari situ nggak berapa lama saya berdoa itu akhirnya saya ditemukan oleh seorang guru mulia lah bisa bilang. Ya udah saya berguru dengan beliau, dari situ ya alhamdulillah akhirnya kembali lagi saya ditunjukkan bahwa inilah jalan yang benar gitu sampai sekarang ini alhamdulillah gitu.
paling garis besar sih seperti itu ya. Maksudnya proses dari yang tadi awalnya pesantren, belajar pesantren juga gitu, terus belajar fikih segala macam, tapi mengalami suatu kekosongan. Ibarat kekosongan itu gimana Tuhan, gimana itu, seperti itu, kita di sini ngapain ya, pertanyaan itulah, kita ini buat apa gitu. Kenapa kok orang Islam banyak yang korupsi? Kenapa kok orang Islam masih berzina? Kenapa kok orang Islam mabuk-mabukan? Ibaratnya gitu kan. Katanya orang Islam, tapi kok mabuk-mabukan? Katanya beragama, tapi kok berzina, berkorupsi, zina segala macam dan bla 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 gitu. Itu kan jadi suatu pertanyaan dalam diri saya kan. Dan ya udah di situ ngumpul segala, mungkin karena saya terlalu sensitif atau bagaimana ya. Terlalu sensitif, sebuah dipikirin sebuah ini ya, akhirnya ngumpul semua. Akhirnya saya baca semua buku, ibaratnya semua kitab suci saya baca lah, Injil saya baca, kitab suci saya baca agama Buddha saya baca, terus semuanya saya baca gitu sampai selesai. Tapi di situ saya masih tetap merasakan suatu kekosongan gitu. Sebenarnya walaupun saya membaca Quran, saya juga sebenarnya takut salah tafsir dalam artian gitu kan. Karena sebenarnya membaca Quran itu nggak boleh kita tafsirkan sendiri gitu, ibaratnya gitu. Nggak boleh kita tafsirkan dengan pemahaman kita sendiri. Itu harus ada ilmunya khusus gitu kan. Harus ada ilmunya khusus, harus ada sanadnya khusus. Ibaratnya sanadnya kita berguru itu sanadnya langsung dari, ibaratnya bersambung ke Rasulullah. Itu yang sesuai lah ibaratnya, yang afdalnya seperti itu. Ya alhamdulillah setelah mungkin sekitar di umur 18 itu ya saya bertemu dengan guru saya. Alhamdulillah dari situ saya berproses. Ya walaupun mungkin proses itu sempat ini segala macam, tapi akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah saya masih hidup. Gitu, sampai sekarang saya masih bisa bernafas dengan baik, bisa ini ya alhamdulillah, berarti kan Allah menginginkan saya hidup baik gitu ibaratnya. Alhamdulillah. Mas Iman, ini sebelum ke yang lain ini menarik banget ya. Tadi kan berdoa juga tuh, berdoa sama Allah bahwa ya Allah, jika memang bisa dimatikan saja jika tidak bermanfaat atau berdosa gitu ya. Momentum apa atau kejadian apa sehingga Mas Iman waktu itu berdoa seperti itu gitu sama Allah gitu. Apa sih yang melatar belakangi gitu? Itu tadi Mas saya cerita, selain kejadian background mungkin di kehidupan pribadi ya ibaratnya ya. Kehidupan pribadi saya, terus di luar juga saya melihat begitu crowdednya dunia ini gitu kan. Begitu begitu kerasnya dunia ini, seperti itulah saya melihat itu kan. Terus begitu ya itu tadi saya bilang di KTP-nya Islam, tapi kenapa kok korupsi? Kenapa kok seharusnya tidak seperti itu gitu kan? Di KTP-nya Islam, tapi kenapa kok berzina gitu? Kenapa mabuk-mabukan? Kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya, walaupun ibaratnya bisa dibilang banyak juga teman-teman saya yang dari dari pesantren juga ada juga yang tetap aja seperti itu gitu kan. Nah itu yang menjadi satu kekosongan. Ternyata ya setelah proses itu saya tuh berjalan bahwa ternyata nih syariat itu harus berjalan berbarengan dengan torekoh gitu. Yang saya pahami saat ini gitu. Jadi syariah dan torekoh itu harus berjalan seiring. Syariah, torekoh, syariah itu harus berjalan seiring dan sejalan lah ibaratnya. Bersyariat juga bertorekoh juga. Jadi itu sih yang saya dapatkan seperti itu pemahamannya. Luar biasa ya pengalamannya Mas Iman. Terima kasih ya sudah berbagi. Mungkin nanti setelah ini kita ada tanya jawab. Sebelum ke situ mungkin kita sekarang ke Mas Riki nih. Mungkin bisa cerita juga yang melatar belakangi hijrah, terus juga kondisi-kondisi apa sehingga menggerakkan hati gitu ya untuk berhijrah. Silakan Mas Riki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita hari ini Ustadz Farel. Terima kasih juga saya ucapkan kepada OKOC, terutama Bapak yang terhormat Pak Indra dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih juga buat tim OKOC yang sudah mengajak saya ke majelis yang luar biasa ini. Walaupun kita berbeda tempat, tapi saya yakin hati kita sama tujuannya untuk mencari ridhonya Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini, ada Bang Kamaluddin selaku host kita, moderator juga, sahabat saya Bro Iman,
sahabat saya juga, Ade Jigo, dan semua teman-teman yang hadir kali ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita dan berikan kesehatan pada kita. Semoga kita terus bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya pribadi, Ahwan, minta maaf kalau suaranya di sini agak terganggu karena keterbatasan tempat yang saya miliki kebetulan saya lagi di luar kota, tapi saya harus menyiapkan waktu untuk bisa menjadi bagian acara ini. Ya, sudah ditelepon langsung sama sahabat saya, Bro Takeda, Umaru Takeda mengajak saya, bilang, Ji, antum hari Jumat bisa nggak ikut di kajian OKOC-nya jam 4 sampai jam 5? Insya Allah, Ana siap. Tapi kebetulan Ana lagi luar kota. Ini Zoom atau majelis taklim benar-benar ketemu nih? Oh, alhamdulillah ternyata Zoom. Itu makanya saya senang banget, appreciate buat acara ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya 11, 12 dan seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu buat kita dan tentunya ilmu yang bermanfaat sekali lagi dari guru kita Ustadz Farel. Ini Ustadz Farel saudaranya Ustadz Kiki Farel mungkin ya. Ini kalau saya pribadi kalau dibilang hijrah, ya sebenarnya kalau hijrah itu kan dari hitam menuju putih, berpindah. Tapi kalau saya ini, kalau lihat hidup saya ini abu-abu gitu. Hitam enggak, putih juga enggak gitu. Tapi alhamdulillah kulit saya sih putih, lebih putih dikit dari Ade Jigo ya kayaknya ini ya. Tapi permasalahannya adalah memang yang namanya dulu waktu kita baru pertama kali saya terjun ke dunia entertain, yang dipikirin tuh cuma dunia, yang dicari tuh cuma duit, apa-apa hubungannya dengan duit dan mengejar dunia. Sampai pada waktu akhirnya tuh lupa bahwa hidup itu banyak masalah, yang dipikirin duit, nggak mikirin orang tua, jarang pulang ke Palembang. Saya asli orang Palembang, jarang pulang ke Palembang. Yang pikir itu besok syuting, besok syuting, besok syuting ke tempat mana, besok ngapain aja, seperti itu. Nggak pernah mikirin ibadah, apalagi mikirin akhirat. Nah, mungkin Allah mulai sayang sama saya. Ketika itu saya lagi banyak masalah, ketemulah sama orang-orang. Ketika diajakin, oh lagi ada masalah nih begini, diajakinlah ke tempat dunia gemerlap, dugem, diajaklah sini. Memang pada waktu itu indah, tapi setelah pulang dari tempat yang seperti itu, hati saya masih kosong lagi karena saya di Jakarta sendirian. Kok kayaknya gimana gitu ya, kok nggak ada masalah tuh masih ada, bukan masalah tambah hilang, tapi justru masalah tuh ada terus gitu. Akhirnya saya tuh inget banget, saya pulanglah waktu itu ke Palembang. Kebetulan keluarga masih ada di Palembang dan ada juga adik-adik saya tinggal di Bandung, papa mama saya tinggal di Palembang waktu itu. Saya datang ke Palembang, ya pulang, yang namanya anak dari Jakarta merantau ngasih rezeki sama orang tua saya. Ada satu jawaban yang membuat saya sedikit agak kaget gitu. Saya nggak butuh uang kamu, saya butuh kamu sebagai anak. Ngapain kamu bawa uang? Uang tuh nggak penting buat kita. Yang penting kamu hadir. Itu saya sampai bingung gitu. Ini gimana ya? Pengen nyenengin dengan berpikir bahwa dengan membawa uang untuk orang tua tuh udah bahagia, senang. Ternyata enggak. Ternyata uang salah satunya tidak menyelesaikan semua masalah, tidak juga membuat orang bahagia. Tapi sekali lagi, hidup itu juga butuh uang. Nah, sampai pada waktu itu, namanya anak muda, ada masalah cinta. Anak ABG, bertemulah dengan yang namanya ini. Urusannya patah hati, baperan, ngelamun. Jadi akhirnya tuh udah dimarahin sama istilahnya, sudah kena dinasihatin orang tua, ngomongin begitu, masih bingung tuh kok begini ya. Tapi saya nggak nemuin jawabannya. Sampai akhirnya masalah kenal dengan seseorang dan akhirnya juga mikirin yang bahwa namanya kerjaan sudah mulai agak berkurang. Nah dulu tuh takut banget kalau yang namanya kerjaan tuh berkurang tuh takut. Sampai akhirnya tuh saya tuh gelisah. Ini gimana ya? Kok nggak ada kerjaan ya? Kok nggak ada A ya? Kok nggak ada B? Padahal alhamdulillah Ustadz pada waktu itu tabungan cukup. Tapi yang namanya manusia nggak pernah bilang cukup. Pasti akan kurang terus. Saya diteleponlah sama sahabat saya waktu itu yang mengajak saya ke arah kebaikan ini, namanya Dimas Seto. Mungkin semua teman-teman di sini pada kenal sama Dimas Seto. Pada waktu itu musyawarah terbentuk dari kajian musyawarah itu terbentuk di rumahnya Dimas Seto. Jadi Dimas Seto nelfon, Ki, antum lagi di mana? Kalau hari ini antum kosong, nggak ada kerjaan, yuk main ke rumah ana. Di rumah lagi ada acara ketemu-ketemu sama teman-teman sambil dengerin Ustadz ngomong.
Saya cuma Ustadz tausiah ceramah gitu. Saya pikir, aduh, kayak orang tua deh mendengarin Ustadz ceramah. Ya, tapi daripada nggak ada kerjaan, ya udahlah saya ke sana gitu ya Ustadz ya. Saya mampirlah ke rumah Dimas Seto. Begitu masuk rumah Dimas Seto, adem Ustadz. Dingin, tenang, sejuk. Pas saya perhatiin rumahnya besar, kanan kiri AC semua Ustadz, Masya Allah. Jadi saking enaknya rumahnya, tenang, teduh. Saya pulang tuh sampai saya dengerin ceramahnya Ustadz yang pertama saya dengerin tuh ada Ustadz Khalid Basalama, ada juga Ustadz Marlon dan juga ada Ustadz Abu Fida waktu itu. Pokoknya yang memberikan tausiah pada waktu hari itu. Saya tuh rasa jangan-jangan ini nih yang saya dapetin, tenang. Saya tuh mikir, nggak usah mikirin dunia, tenang aja, berdoa aja, minta sama Allah. Ketika ada masalah, minta terus sama Allah. Nah, sampai akhirnya saya itu ingat banget, ada salah satu sahabat saya, tajir, sukses, banyak rezeki, dipanggil sama Allah. Qadarullahnya Allah memberikan waktu buat saya untuk bisa ke kuburan, melihat beliau. Begitu saya ngelihat pemakamannya, pocong dibuka, menghadap ke kanan, ketemu dengan tanah. Saya ngeliatin ke dalam kuburnya, saya cuma bilang, ya Allah itu mobilnya, itu rumahnya yang besar, terus barang-barang branded dia kok nggak dibawa ya? Itu buat siapa? Ternyata yang kita bawa meninggal itu adalah kain kafan sama apa yang kita punya, ya ilmu tadi, amal ibadah kita. Dari situlah otak saya akhirnya nemu, ini nih yang saya cari ternyata selama ini pola pikir saya untuk mencari duit itu salah. Sampai akhirnya saya ngadu sama Allah di saat tahajud, ngadu sama Allah di saat duha, dan akhirnya mulai belajar mengerjakan yang namanya sunnah, mulai sholat sunnah, qobliyah, badiah, sholat puasa tuh biasanya cuman puasa aja gitu, tapi nggak pernah Senin Kamis atau puasa di 13-14 tiap bulan itu loh Ustaz, puasa Yaumul Bid ya. Al-Yaumil itu seperti. Jadi pokoknya untuk yang sunnah-sunnah yang mengarah kebaikan itu tidak pernah saya lakukan, dan tidak pernah terpikir untuk melaksanakan umroh atau menghajikan orang tua tuh nggak pernah berpikir. Cuma pikirnya beliin orang tua A, beliin orang tua B, selesai. Atau kirim orang tua uang, saya pikir dengan begitu selesai. Tapi ternyata nggak seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang bahwa ini yang mungkin saya cari selama ini. Dan ketika saya mulai berdekatan dengan sahabat-sahabat soleh di tempat yang baik, semua kebaikan-kebaikan itu Allah kasih lihat gitu. Mulai dari saya dipertemukan dengan jodoh yang sangat luar biasa sekarang gitu. Dan saya bertemu dengan, mungkin kalau saya bukan ikut kajian, saya mungkin Masya Allah jauh banget bisa bertemu dengan Ustadz Farel. Atau bisa satu sub dengan guru-guru atau imam-imam besar yang mungkin nggak pernah saya bayangin. Masya Allah, Allah kasih kemudahan saya untuk semuanya. Dan senang sekali, nggak usah takut mikirin dunia. Kalau kita kejar akhirat, dunia bisa kita dapetin. Dan sekarang itu saya senang banget bisa bisa menjadi bagian dari untuk menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan sih cerita saya seperti itu aja itu Bang Kamal ya, Ustadz. Dari itulah saya mulai untuk mencoba bagaimana caranya menjadi orang yang baik, bermanfaat. Dulu cita-citanya pengen jadi A, tapi sekarang enggak. Saya cuma pengen menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang baik, dan punya anak yang soleh dan soleha untuk jadi investasi saya ketika nanti malaikat Israel akan menjemput saya bisa meninggal dengan husnul khotimah. Itu aja doanya. Jazakallahu khair, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan sahabat saya yang sekarang udah pakai udang ya. Dulu dia pakai ini, sekarang udah pakai udang. Ade gocap ya, ade gocap sekarang ya, Dek. Saya nunggu perintah host dulu, kan kita di ini langsung. Menarik Mas Riki. Itu memang hampir ya itu mungkin dirasakan banyak orang ya. Maksudnya ketika berhubungan dengan orang tua segala macam, ternyata kedekatan hati itu yang diharapkan. Betul. Ya, jadi bukan uang semata gitu ya. Sama aja Mas Ade tadi langsung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Monggo Mas Ade cerita. Saya tidak mau melangkahi host karena hostnya Mas Kamal. Ntar Riki kalau nge-host juga bayaran double. Oh iya, Masya Allah. Ade, di sini kita nggak boleh ngomongin budget deh. Tapi biar panitia aja yang pusing. Kita nggak ngomongin budget, panitia aja pusing.
Ya, jadi sebelum Bismillahirrahmanirrahim. lanjut, Mas Ade, sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman bisa like fanpage-nya OKOC Indonesia ya. Masya Allah, amin. Sponsor. Amin. Jadi bisa di like fanpage OKOC Indonesia ini sekarang juga lagi live Facebook. Silakan Mas Ade. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Farel, Mas Kamal, dan seluruh sahabat-sahabat di dunia dan di surga nanti kita bertemu di Amin. surganya Allah. Amin. Audiens di webinar Zoom yang hari ini tergabung di Spirit of Hijrah bersama OKOC Indonesia dan bersama Spirit of Ummah. Ini luar biasa Bang undangan. Kamal, hati-hati. Profesi Anda terancam ini. Kalau udah dia mukadimah seperti ini udah terancam nih. Mulai udah jadi Bisa aja Saya nih. cuma menyampaikan apa yang sudah menjadi harus saya sampaikan. Jadi Oh, naluri iya. host itu keluar, Ki. Iya. Tapi boleh juga sih. Kita kan ini rata-rata di OKOC ini kan pengusaha, makanya boleh juga sih. Ya, perjalanannya luar biasa. Kalau teman-teman tadi dengan Bang Iman, Bang Riki, mungkin punya saya pribadi berbeda. Saya cuma satu, niat hijrah itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa yang pertama. Namun momennya saja, kapan? Nah itu. Ya, yang pertama ingin sekali seperti sosok Bang Sandiaga Uno yang mana beliau adalah orang bermanfaat untuk umat. Contohnya, setiap kali saya mau mengakses apapun selalu masukkan kata sandi. Nah, berarti kan beliau bermanfaat. Masuk, Pak Saya Eko. nungguin tuh passwordnya apa nih, Bang Sandi ngomong apa nih. Masuk, Pak Eko. Iya. Jadi setiap kali saya mau masuk akses apapun, kata sandinya harus ditulis. Jadi setiap hari saya dengerin Bang Sandi ngomong apa nih. Oh, itu passwordnya. Bisa. Jadi gini, sama ya kurang lebih seperti Dek, Ricky ya. Jangan nyamain deh. Gua nggak mau nyamain sama lo. Jangan dong. Kebetulan kan baju kita warnanya sama hari ini. Iya benar. Boleh. Oh iya sama ya. Sama ya. Kalau Ricky bilang agak putih sedikit, saya ini putih tapi putih tua. Ya, jadi proses hijrah itu sudah terbenak di pikiran saya pada saat saya resign dari Timlo. Dulu grup saya Timlo. Oh, iya. Iya. Tim lo apa tim gua? Timlo apa dong. tim gua? Tim lo ini. Iya dong. Kalau Jiro kan udah apa ngobrol udah berubah jadi Jirok. Timlo berubah bukan jadi Jigo sekarang. Jigo ya. Bukan tim gua ya, bukan tim gue ya. Bukan. Iya, saya resign 2014. Setelah itu 2015 saya solo karir, 2016 saya bergabung sama almarhum A.A. Jimmy. Kebetulan A.A. Jimmy juga alumni dari Timlo juga. Kita bergabung 2017 terbentuklah namanya Jigo. Kita under manajemen Wali waktu itu, Wali Band. Akhirnya kita di situ belajar. Yuk, A. Saya sama almarhum bilang, yuk, A, kita ikut kajian-kajian. Itu udah sering banget terucap ya, tapi belum terlaksana. Waktu itu yang mengajak saya, kebetulan kita sering event bareng sama Mas Ari Untung. Mas Ari bilang, Dek, ayo dong, kita silaturahmi ke guru-guru kita. Kebetulan dulu nama musyawarah itu menurut saya masih asing ya, menurut saya ya. Tapi saya sering diingatkan sama Mas Ari itu, beliau bilang, ayo kapan? Namun karena kajian musyawarah itu keseringan weekend, kebetulan bagi teman-teman entertain, weekend itulah keseringan di luar kota juga. Kita eventnya kebetulan berbarengan dengan kajian, jadi tidak bisa hadir. Nah, 2017 kita sudah punya. Jadi singkat ceritanya, ada lebih mentingin dunia daripada akhirat ya dia. Ini kan dulu. Oh dulu ya. Dulu. Jadi pada saat 2017 itu udah sempat mau bergabung bersama teman-teman kajian, entah itu dengan musyawarah, entah itu dengan siapapun, yang penting kita mau berubah gitu untuk hijrah. Namun saya dapat dari senior saya, dia bilang, yaitu Kiwil bilang, kalau mau hijrah bukan berarti menghindari masalah katanya. Justru hijrah itu akan lebih dapat masalah. Saya bilang sama Bang Kiwil, Bang izin, bukan masalah,
tapi Allah lebih menguji apa yang kita perjuangkan, saya bilang. Itu yang saya tahu. Ya, mohon dikoreksi nanti Ustadz. Tapi kalau kita mau menghindar dari masalah, bukan satu-satunya jalan hijrah, bukan. Tapi kalau kita sudah hijrah, pasti akan diuji. Ya? Ini serius ya? Jigo, kalau serius Candil. Ya, jadi pada saat beliau Bang Kiwil bilang, kalau mau hijrah cuma menghindari masalah, antum salah katanya. Justru kita hijrah itu banyak masalah. Saya bilang, Bang, kalau kita mau hijrah, kalau kita mau berjuang, pasti akan diuji, saya bilang gitu. Orang ujian aja mau naik kelas kan, berarti kan gitu. Nah, momennya kapan? Akhir Desember 2018, momen yang seluruh dunia tahu pada saat itu kita sedang off air di daerah Tanjung Lesung, Anyer. Saya bersama keluarga besar Jigo di sana dan Seventeen juga. Akhirnya kita dikasih yang namanya ujian tadi, saya bilang gitu. Ujiannya adalah musibah, tragedi, tsunami Anyer. Nah, pada saat kejadian itu saya kehilangan sosok istri tercinta, almarhum istri saya. Dan alhamdulillah anak-anak saya selamat 2 orang, dan saya juga kehilangan sahabat saya almarhum Ajimi di sana bersama keluarga. Beliau sekeluarga hanya dititipkan kembali putrinya yang masih berumur 3 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah setahun. Dan alhamdulillah dari situ momennya. Kalau tadi Mas Kamal bilang apa yang melatar belakangi Anda untuk berhijrah dan kapan? Nah, pada saat waktu itu kita mau hijrah itu karena Allah. Momennya pada saat saya kejadian itu bahwa saya percaya takdir itu ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Secara logika, secara manusiawi, anak dengan umur yang saya gendong 2,5 tahun anak saya. Kalau logika tidak bisa berenang, saya tidak bisa berenang. Kalau memang Allah mau mencabut kita, mau memanggil kita, mau mengambil kita, saya mungkin sudah tidak ada. Tapi nggak tahu dengan keajaibannya Allah, pertolongan Allah, saya bisa selamat sampai dengan hari ini. Saya bisa sharing apa yang saya alami. Dari situ saya makin mantap untuk berhijrah. Sekarang dunia memang tidak dibawa mati. Hanya 3 faktor tadi yang Ustadz bilang, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak soleh. Itu yang selalu saya ingat. Jadi momennya saya kapan berhijrah, pada saat setelah kejadian, sebulan kemudian orang yang mengajak saya adalah Mas Teguh Wisnu sama Ari Untung. Yuk, kamu gabung ke musyawarah. Udah. Nah, dari situlah saya tahu, oh ini toh musyawarah yang sebenarnya. Teman-teman, orang-orang soleh, orang-orang soleha bersama guru-guru kumpul di situ. Alhamdulillah saya bisa kenal Mas Riki di situ pada saat kajian juga. Dan dari situ saya belajar bahwa pada saat kita berhijrah, itu memang benar tidak akan lepas dari ujian. Ada saja ujian-ujian. Nah, pada saat kamu sudah kuat, bisa menjalani ujian tersebut, ya kalau saya bilang, saya ini masih berhijrah, tapi bukan sudah hijrah. Karena kalau sudah hijrah, saya sudah tidak ada. Tapi saya masih berhijrah, masih proses untuk belajar. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Kamal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya alami pada saat kejadian itu. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan ini, kalau sudah punya niatan hijrah, silakan lakukan. Action, jangan cuma ucapan. Jangan sampai nunggu dikasih ujian terbesar dari Allah. Tapi lakukan. Ya. Itu, ini menarik ya. Mas Ade menarik ya. Jadi itu ya, teman-teman luar biasa ceritanya itu, tsunami itu luar biasa itu ya. Kita juga lihat di YouTube, tayangan segala macam gitu ya. Kita kalau lihat air banjir aja, air banjir ngalir dengan deras aja, itu kayak perasaan tuh agak sedikit takut gitu ya. Apalagi kalau 2 meter di atas kita, luar biasa. Saya nggak kebayang itu. Makanya luar biasa. Jadi sekarang benar Mas Kamal ya, izin saya potong. Apa yang mau kita banggakan di dunia? Pangkat tinggi tidak jadi apa-apa, harta banyak tidak jadi apa-apa. Tapi kalau kita bisa bermanfaat untuk umat, insya Allah akan banyak mendoakan kita. Siap. Luar biasa Mas Ade, benar itu memang. Ini berlaku untuk semua ya, pengusaha, entertain, terus profesional, akademisi. Jadi kalau ada niatan hijrah ya sudah,
gitu ya. Jadi disegerakan gitu ya, Ustaz ya. Kalau yang Betul. baik-baik, Ustaz Farel ya. Siap. Baik, ini kita karena waktunya cuma 1 jam, kita langsung ke sesi tanya jawab aja nih. Nanti dari Bang Mas Kamal, Iman. saya kontrak di sini 2 jam katanya. Bro Takeda bilang Ricky harus 2 jam, nggak boleh 1 jam katanya gitu. Kita siap aja kalau kita. Emang ini 2 jam, kayaknya waktu 2 jam. sebentar banget gitu ya. Waktu sebentar banget Iya. ini kalau lagi kayak gini nih. Jadi ini ada yang mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab dulu, walaupun nanti ada Ya. pertanyaan terakhir dari saya sebenarnya. Nanti mungkin nanti ditutup juga sama Ustadz Farel. Ini ada yang Ya. nanya, tadi ada yang nanya, mana ya pertanyaannya? Dicari dulu. Oh, pertanyaannya udah nggak ada ya. Gini aja, langsung aja saya tanya, ini kan dunia entertain itu kan berhubungan sama baik itu PH segala macam. Apa sih yang didapat setelah hijrah nih Mas Ricky, Mas Adet, terus Mas Iman gitu ya. Maksudnya adakah perubahan-perubahan mungkin khawatir kan banyak kalau kita lihat itu artis-artis itu kan misal contoh masalah hijab segala macam, nanti karir saya segala macam itu. Nah itu ada nggak yang efek gitu ya setelah hijrah, atau semakin berkah semakin banyak rezekinya gitu dari sisi rezeki? Mungkin dari Mas Ricky dulu kali ya. Baik, Bang Kamal, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya menambah pengalaman hijrah dan menambah keyakinan kita untuk istiqomah di jalan kebaikan. Jadi Amin. waktu saya sudah mulai dengerin azan sedikit, saya langsung lari ke musola atau ke masjid untuk sholat, dan biasanya tuh sholat subuh tuh itu godaan setan yang terkutuk yang paling berat itu ya. Jadi ketika sholat subuh itu kadang-kadang kita baru sampai rumah, baru selesai syuting, pengen tidur atau apa, tapi ternyata kita yakin dan kita untuk kebaikan langsung kita lakukan. Nah, awalnya sih ketika saya udah mulai melakukan ke arah kebaikan itu biasa, banyak sekali yang mulai nyinyir, mulai banyak yang ngomong gitu seperti itu. Bro, emang lu mau mati? Masa pemain Hidayah udah takut kena ini, dia bilang gitu. Padahal karena saya selama ini banyak kan main sinetron yang kena azab. Jadi azabnya itu mulai dari cowok anak nggak baik, jadi cowok perebut istri orang, terus jadi anak yang gimana gitu. Pokoknya pasti ketika endingnya sinetron itu saya akan kena azab. Nah ini dia bilang, emang pemain azab udah nggak takut mati kesambar petir lagi ya Pak, dia bilang gitu. Ya memang banyak gitu, memang banyak yang nyinyir, banyak yang ngomong. Terus dulu pada waktu kita mulai berbuat baik lah, mulai dari kita bagaimana cara berpakaian yang rapi, terus bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa sholat tepat waktu itu, memang banyak yang komen, banyak yang protes gitu. Nanti kalau kayak gini terus kamu nggak akan saya calling, nggak akan saya panggil lagi kamu, nggak akan saya ini. Saya mah cuma pikir gini, dulu emang saya takut, tapi ketika ini saya malah tantangin. Ya udah, kalau ente semua nggak ngasih ke anak, ya tinggal saya minta sama Allah aja, kan Allah yang punya dunia. Jadi saya tantangin gitu, ya udah kalau nggak mau calling saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Gara-gara saya ketika dengar azan saya berhenti untuk syuting di situ merasa keberatan, ya nggak apa-apa. Apalagi melihat teman-teman yang cewek lah gitu. Dari penampilannya yang Masya Allah, sampai akhirnya mulai menutup hijab, dia takutnya tuh, jangan-jangan kerjaan gue nggak ada Ki, ntar jangan-jangan nggak ada yang mau ngajak gue untuk ini Ki. Ya tapi kalau kita percaya rezeki itu Allah yang ngatur, dan Allah yang kasih, ya nggak usah takut lah. Yang di dunia ini, bos manapun, mau PH manapun juga, ketika kita bilang minta sama yang punya dunia, kelar itu semuanya. Jadi saya nggak pernah takut lagi. Dulu sempat berpikir, ini kalau nggak ada kerjaan gimana, dulu takut, tapi sekarang Allah kasih di saat yang tepat. Tinggal minta di tahajud, tinggal tambahin banyak di duha kita, tinggal kita bersedekahin. Wah, itu jawabannya udah terjawab. Jadi buat semua sahabat-sahabat yang sekarang yang di luar sana mikirin takut kita nggak kaya, takut kita nggak dicukupin rezeki, itu salah banget. Ketika kita lagi sempit kita bersedekah, justru pada saat kita sempit bersedekah, Allah akan lipatkan semuanya. Dan itu kebukti kemarin sama kita berdua sama Adek. Orang bulan puasa nggak ada kerjaan, kita mah stripping tiap hari, Adek ya. Benar nggak, Dek? Iya. Orang stripping kajian. Iya, stripping kajian kita tiap hari. Orang mungkin susah karena corona cari makan. Kita alhamdulillah
yang endorse makanan ke kita mah Masya Allah banyak sekali. Sampai saya tuh, maaf Bang Kamal, Ustadz, itu rezeki dari dari teman-teman UMKM tuh minta endorse untuk makanan itu penuh di kulkas. Jadi kadang-kadang berlebih, saya bisa bagi-bagi buat security di dekat komplek, tetangga kanan kiri, adik saya yang ada di Jakarta yang tinggal sendirian, saya kirimin. Wah, ternyata berkahnya Masya Allah. Di saat orang lain susah untuk cari makan, dapetin itu, kita Allah kasih rezeki. Itulah buah dari kegigihan, dan Allah menjawab bahwa ketika kita minta menggantungkan dunia, Insya Allah itu. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin cerita menarik ya akan disampaikan oleh Ade atau sahabat saya Bro Iman. Tafadhol. Ini luar biasa. Ini udah masuk nih, pertanyaannya udah ada yang masuk. Ini Mas Riki luar biasa ya. Itu saya kadang-kadang kalau pengusaha kan kita kalau sedikit menimbulkan kan ada project segala macam gitu ya. Kalau artis juga kan hubungannya sama itu ya, sama PH segala macam. Tapi memang ya itu ya, artinya keberkahan itu luar biasa ketika niatnya memang benar-benar karena Allah. Ini Mas Iman, ada yang nanya nih Mas Iman. Mas Kamal, izin, kita dengar dulu sharing dari Mas Ade juga sama Mas Iman. Boleh. Silakan Mas Ade. Monggo. Ya, pada saat kita sudah berproses untuk berhijrah, yang pertama memang benar, kalau rezeki kan sudah ditanggung oleh Allah, dijamin. Yang pertama adalah ketenangan, Mas, ketenangan hati. Kita sempat ada perasaan ketakutan bahwa setelah kita berhijrah, callingan event, callingan syuting berkurang tidak. Tapi alhamdulillah rezeki itu mengikuti. Jadi kalau kita sudah minta sama yang punya dunia, mau apa lagi, benar yang dikatakan oleh Bang Riki tadi, bahwa kita yang pertama adalah saya dapat ketenangan. Kita mulai dari fisiknya dulu aja kita rubah ya, terutama dari penampilan kita lebih menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi ya kan. Tapi kita insya Allah kalau penampilannya sudah mendukung, insya Allah ibadahnya juga akan ngikutin. Kita juga harus malu, masa udah pakai baju koko kita nggak sholat kan gitu. Bahasa kasarnya seperti itu. Kalau kita sudah rubah dari penampilan, insya Allah isinya juga akan mengikuti gitu. Kalau mungkin kalau orang berproses hijrah tuh berat untuk ibadah, tapi semua itu proses ya, tahap. Nggak ada yang bisa langsung instan kan. Mie instan aja dimasak dulu kan gitu. Jadi kalau menurut saya ketenangan Mas yang pertama yang saya dapat. Setelah itu baru saya rubah dari segi penampilan, mungkin bisa lebih dibilang lebih religi atau lebih bagaimana, saya terserah orang mau menganggap apa. Setelah itu kita baru ibadahnya kita perbaiki. Karena kalau kita ibadah mau menghadap Allah ya harus yang terbaik pakaiannya, harus wangi-wangian. Ini. Gitu. Apalagi waktu itu masih belum ada pendamping ya Dek, jadi harus wangi, harus keren, tetap ya Dek ya. Iya, alhamdulillah. Tapi benar loh, yang Mas bilang tadi, setelah hijrah saya kehilangan istri, Allah menggantikan sosok istri, saya diberikan kembali jodoh yang Allah percaya. Karena menurut saya jodoh itu adalah rezeki. Kalau kita sudah dikasih jodoh berarti ya udah kita nikahkan. Kalau kita menolak jodoh ya kita menolak rezeki dong. Gitu. Ya, jadi selain ketenangan, alhamdulillah Allah pasti memberikan yang lebih baik. Gitu. Semuanya baik, pasti yang lebih baik. Gitu. Luar biasa ya Mas Ade. Luar biasa. Selanjutnya mungkin Mas Iman sedikit pengalaman hampir sama Mas Iman, monggo Mas. Ini vokalis ke idola saya juga nih Mas Iman nih. Ya, terima kasih. Paling soal pengertian saya dalam hijrah sih gini ya. Hijrah itu kan artinya berpindah ya. Sesungguhnya kita ini setiap saat itu dari kita lahir pun kita sudah berhijrah dari satu momen ke momen yang lainnya gitu kan. Jadi pasti itu akan ada suatu lembaran hidup lah, kisah-kisah lah. Kisah hidup yang kita jalanin yang mungkin ya ini kita jalanin karena ibaratnya kita diberi sama Allah seperti ini gitu kan. Palingan sih kalau saya sih cuma ini aja sih, ilahi anta maksudi waridul kamat lebih, itu aja udah. Lurusin bahwa hanya Allah yang kutuju dan ridhomu yang kumaksud, itu aja paling. Udah nggak ada yang lain lagi ibaratnya. Jadi kita serahin aja semua sama Allah. Nothing tulus ya Mas ya dalam menjalani semua ya. Ya, karena kayak gitu tadi, kita kan bisa kapan aja nih, semenit lagi bisa meninggal ya kan, sedetik lagi pun kita bisa meninggal kan. Nah, yang penting bagaimana kita
dalam keadaan meninggal itu kita gimana tuh? Apakah kita dalam keadaan husnul khotimah atau tidak kan? Ya itu aja sih yang penting sih. Kita luruskan niat aja sih, ilahi anta maksudi waridul matlubi. Itu aja. Iya. Ini kata panitia, katanya kata teman-teman nih, kita diperpanjang 15 menit. Ini nggak ada tambahan lagi kan? Karena banyak yang nanya, ini luar biasa nih. Mas, jangankan 15 menit, 15 hari kita siap. Ade keren loh, Ade ini keren banget. 15 hari deh. Kan ini menggapai kebaikan. Mas Iman, kita lanjut nih. Ada kebaikan buat semua dan kebaikan buat dapur kita. Iya. Mas Iman, ini lanjut nih, ada yang nanya. Jadi apa tantangan yang ke Mas Iman ya? Tantangan yang sering ditemui ketika hijrah? Apakah ada yang menggoda, terus balik lagi untuk menarik segala macam? Ada nggak tuh Mas tantangan-tantangan yang ditemui pada saat hijrah? Dari Mbak Vika ya, dari Mbak Adisti yang tanya. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Itu adalah musuh terbesar kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan di luar orang lain. Bahkan kalau secara ibaratnya radikalnya ya, kita jangan menyalahkan iblis gitu loh. Tapi salahkanlah diri kita sendiri. Iblis itu pun sebenarnya hanya bertugas menggoda ibaratnya gitu, untuk menipu ibaratnya gitu kan. Tapi di sini adalah kita, bagaimana kita disitulah perannya ada namanya bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa kita. Ada namanya kan kalau dalam Islam itu ada ilmu tasawuf gitu ibaratnya gitu kan. Nah, di situ ada proses penyucian, ibaratnya membersihkan diri kita lah gitu. Nah kita mungkin lebih, kalau saya sih ya fokus ke situ lah ibaratnya. Jadi karena emang yang jadi intinya adalah kita sendiri gitu. Kalau mau ada mau bagaimana gitu kan, apa dalam diri kita ada rasa sombong, ada rasa ria, ada rasa hasad, ada rasa dengki, ada rasa iri. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya jadi fokus kita gitu. Bagaimana membuang itu semua dalam diri kita supaya kita sholat bisa khusyuk. Gitu sih sebenarnya. Karena yang penting adalah sholat khusyuk gitu. Karena sholat khusyuk adalah mirasnya orang Muslim, orang Islam gitu kan. Itu sih sebenarnya. Luar biasa ya. Artinya tantangan-tantangan pasti ada, itu kembali kepada diri kita sendiri. Niat dari hijrah itu apa gitu ya Mas Iman ya. Nah ini ada dari pertanyaan dari buat Mas Igo, dari Pak Zulfahri gitu ya. Bagaimana cara memantapkan hati dalam proses hijrah Mas Igo? Cara melawan hawa nafsu dunia Mas. Nah, mungkin hampir sama sih sebenarnya ya. Iya. Jadi biar istiqomah ya, memantapkan hati ya. Iya, biar istiqomah. Ya, saya belajar dapat ilmu dari guru saya juga. Jadi ibarat sapu lidi. Sapu lidi kalau satu batang itu lama untuk membersihkan kotoran. Tapi kalau kita sama-sama sapu lidinya banyak, itu akan cepat untuk membersihkan sampah maupun kotoran. Tapi kalau kita terpecah belah, maka kita sendiri yang akan jadi sampah. Jadi istiqomahnya kita kumpul sering-sering, kajian bareng, ngumpul sama orang-orang soleh. Ya kalau bisa kajian hari ini bisa dibikin 3 hari sekali kayak gitu, biar kita sering mendapatkan ilmu. Jadi insya Allah kalau kita menjadi filosofinya sapu lidi, kalau kita sama-sama, kita bergotong royong, kita bareng-bareng ikut kajian, insya Allah kita istiqomah. Lingkungan Mas yang pertama. Gitu, Mas, luar biasa. Artinya kita, lingkungan kita juga harus ikut juga gitu ya, karena iya, pengaruh, sangat berpengaruh. Sangat besar. Ya. Ini yang hampir gimana Mas Ade? Iya, gimana Mas Ade? Ada di tukang parfum kebagian wanginya. Iya, kita ada di tukang buah kebagian manisnya, kan gitu. Kalau sama tukang bubur kita kebagian ya hajinya ya. Kebagian santannya. Nah ini terima kasih Mas Ade, ini luar biasa. Mas Riki mungkin juga boleh menambahkan Mas, jadi bagaimana cara memantapkan hati gitu ya ketika sudah tanda kutip ya sudah berhijrah gitu, terus sudah di jalan yang memang benar-benar gitu ya. Ya kalau pemahaman itu ceritain. Mungkin yang diceritakan sama sahabat saya Bro Iman bahwa kita harus perbaiki sholat, itu juga bagian dari istiqomah kita, ketulusan kita. Terus kita berada lingkungan soleh, itu merupakan jalannya Allah untuk membuat kita tetap bersilaturahmi, memperpanjang umur kita, dan tentunya juga
karena lingkungan kita soleh-soleh, paling tidak kita terbawa untuk bisa berbuat kebaikan. Walaupun kita di situ bukan sebagai mungkin pemimpin atau leadernya, tapi kita karena kita mengikut ke arah kebaikan, paling tidak mereka jadi imamnya, kita jadi makmum, jadi kita akan tetap di jalur kebaikan. Dan yang paling penting ketika ada yang namanya masalah, ada yang namanya tantangan, itu ujian dari Allah. Ketika kita dapat ujian dari Allah, Allah tahu ini batas kemampuan dari umatnya. Ketika Allah kasih tantangan, kasih ujian, nih kamu anak uji dengan kemampuan seperti ini, tapi bagaimana caranya? Kita tinggal cari bagaimana cari solusinya. Nah itu saya yakin, masalah datang seperti apapun, Allah akan uji kita, dan saya cuma yakin Allah, saya punya Allah, saya minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, dan saya minta juga doa sama orang tua saya, dan minta doa dari istri saya sekarang itu, mau apapun itu, ketika mereka sudah kasih kasih semangat, insya Allah bisa, walaupun mungkin hari ini solusinya nggak dapat Mas, tapi paling tidak yang bikin kita tenang menghadapi masalah itu, kita punya istiqomah, kita punya Allah. Jadi mau masalah atau sholat nih, yang kayak kemarin gitu, nih sholat di masjid gimana nih Ki, nggak boleh nih Ki, kita orang Islam nggak boleh sholat di masjid nih, wah mulai kacau nih, atau sholat Jumat kita dilarang nih Ki, jangan-jangan ini nih. Saya bilang, udah percaya sama MUI, antum yang penting niatan mau sholat di masjid pun, tapi kalau misalnya antum gara-gara pengen dipuji itu udah salah, pokoknya sekarang kita sholat di rumah, udah lakuin aja. Yang penting itu kita tetap yakin bahwa Allah bersama kita. Jadi ya jangan sampai gara-gara kita seperti ini, ada juga yang mencampuri dengan bilang, kita udah 3 kali nih Ki nggak sholat Jumat, bisa-bisa kita udah keluar Islam nih, murtad nih gitu-gitu. Tapi tantangannya adalah yang penting kita sholat. Mau sholat di rumah, mau sholat dimanapun, yang penting sholat. Jangan gara-gara ini ribut, tapi sholat kagak gitu, Bang Kamal. Jadi kadang-kadang ada yang ngomong, nih sholat nih, ternyata dianya kagak sholat gitu kan. Yang gara-gara meributkan tempat. Yang paling penting adalah lu sholat, mau dimanapun sholat. Niki begini, nih pahamnya begini, nih mazhabnya begini. Yang benar itu sholat, yang kagak benar, yang jangan sampai gara-gara berbeda mazhab atau berbeda haluan, berbeda apapun, kita jadi nggak sholat. Mungkin itu aja sih kalau dari saya gitu. Ki, mau nambahin sedikit Ki. Kenapa mau meluruskan? Oh mau gitu, meluruskan. Kalau mau ngomong angkat tangan gitu ya Dek ya? Mau meluruskan apa yang disampaikan Bang Riki tadi. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting. Karena satu, bisa saja, karena yang menurut sunnahnya kita sholat adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena bisa juga sholat hanya menggugurkan kewajiban. Ya mungkin Ustadz bisa merevisi Ustadz ya. Kalau yang menurut saya sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Gitu. Jadi sholat adalah rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Gitu. Jadi betul. Ya benar Bang Riki bilang, kita mau di masjid, mau di rumah, tetap sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini luar biasa nih Ustadz Farel. Mungkin ini berbicara hijrah kayaknya memang ada kaitannya dengan tauhid ya, karena setelah pasca hijrah ini kan kepercayaan kita benar-benar digantungkan sama Allah bahwa segala sesuatu itu yang diatur itu memang ya sudah Allah atur, yang penting kita ikhtiar. Ini juga manfaat banget, baik buat pengusaha apalagi lagi COVID nih, Mas Riki. Wah luar biasa Mas Ade tuh. Itu artinya ketauhidannya benar-benar kalau orang Muslim ya, itu benar-benar memang diuji. Artinya bahwa ini memang ujian dari Allah, bagaimana kita benar-benar bukannya malah menjauh, tetapi mendekat. Nah, Ustadz, ini mungkin bisa dikasih ini, Ustadz, setelah dari semua teman-teman cerita ini, mungkin dikasih ya konklusi lah atau sejenis apa gitu ya, biar kita semakin mantap nih, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyempurnakan apa yang disampaikan oleh saudara saya Mas Iman Jerok, Mas Riki Perdana, Mas Ade Jigo. Ini pengalaman yang luar biasa menurut saya. Pengalaman dari Mas Iman, pencarian, kemudian bagaimana mengamalkan agama ini dengan baik. Dari Mas Riki pengalamannya, Mas Ade juga dengan ujian dan cobaan itu kita mengenal Allah ya. Terus mengenal jalan Allah dan jalan kebenaran ini garis merah ataupun konklusi yang bisa saya simpulkan. Jadi yang pertama, hijrah dalam ibadah. Satu adalah sebelumnya kalau kita beribadah tujuannya
hanya untuk dunia saja, bukan mencari ridha Allah, benar seperti Mas Iman bilang tadi, anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu sia-sia aja. Jadi tujuan ibadah bukan karena takut akan siksa neraka, bukan mengharap surga, tapi yang paling tinggi adalah makomnya menggapai ridha Allah. Itu yang paling tinggi. Yang kedua, masalah syariat. Syariat itu, syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Jadi definisi syariat itu, apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, Nabi Muhammad dalam hal ini, adalah sebuah kebenaran. Terima atau tidak terima, kita harus terima. Suka atau tidak suka, harus suka. Salat subuh 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, nggak ada cerita rukhsah dalam salat, nggak ada. Nggak boleh kita ninggalkan salat. Bahkan dalam perjalanan kita aja harus dijama atau dikosor. Nggak ada cerita kita ninggalkan salat. Itu yang pertama. Bulan puasa kita disuruh puasa, ya puasa. Nggak ada buat laki-laki halangan puasa, nggak ada ceritanya. Jadi pakemnya udah seperti itu. You like it, you don't like it, you must like it. Suka nggak suka, kita harus suka. Yang ketiga adalah akhlak dan muamalah. Nabi Muhammad Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, dan dalam akhlak, antara akhlak ya, dengan syariah itu ada muamalah. Dulu kalau kita masih melakukan transaksi-transaksi yang tidak dihalalkan oleh Allah, sekarang kita harus berani menempuh amalia atau transaksi yang halal. Kalau dulu cara kita mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak diridhoi Allah, maka sekarang kita cari cara yang diridhoi Allah. Kalau dulu masih cara-cara konvensional, masih nabung di bank konvensional, sekarang sudah saatnya kita nabung di bank syariah. Kalau dulu kita belum berani nutup aurat, sekarang harus berani nutup aurat. Jadi semua yang tidak halal itu berarti tidak syariah. Dan insya Allah semua yang syariah, semua yang mengandung tauhid akidah, pasti dia juga mempunyai kekuatan dalam muamalah. Makanya spirit of hijrah ini mentransformasi sebuah perubahan yang luar biasa, dari yang sebelumnya tujuannya bukan Allah menjadi Allah, dari yang sebelumnya tidak syariah menjadi syariah, dari yang sebelumnya bukan muamalah menjadi muamalah. Jadi udah saatnya kita sekarang meninggalkan transaksi yang ada ribanya, yang ada gorornya, yang ada maisirnya, yang ada zulumnya, maksiatnya, semua menjadi transaksi yang halal, thayyib dan mubarakah. Jadi kira-kira pesannya seperti itu, singkat aja. Baik. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Ini kalau kita panjangin nanti durasinya makin panjang. Silakan Mas Ade, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, tadi menarik ya Ustadz. Izin sedikit aja, ini buat motivasi juga teman-teman. Pada saat pandemi kemarin, kita 3 bulan tidak ada event. Bang Riki juga tahu. Kita sama-sama tidak ada event. Saya hanya berdoa, ini yang terbaik. Pasti semua ada hikmahnya, Mas. Pasti semua ada hikmahnya. Saya yakin orang pada saat pandemi, pada saat di rumah aja, saya malah ngerenovasi rumah, Mas. Saya nggak tahu itu rezeki dari mana, ada saja. Tapi di endingnya rumah sudah selesai, saya harus korbankan 1 mobil untuk saya jual. Ternyata cara Allah untuk saya menghilangkan riba. Masya Allah. Karena selama setiap kali saya doa, saya minta terhindari dari riba, hindari dari riba. Caranya Allah tuh banyak. Pada saat saya pandemi, saya merenovasi rumah selesai, saya harus korbankan jual 1 mobil. Ternyata yang saya jual itu memang masih riba. Saya jual, saya tutup semuanya, saya alhamdulillah tidak ada riba. Dan alhamdulillah rumah Mas Ade semua marmer sekarang, Masya Allah. Alhamdulillah, sampai pintu nggak ada, semua nggak bisa masuk. Saya marmer semua. Makanya wallpapernya kelihatan bagus banget tuh Mas Adi. Wallpaper baru ternyata. Ya, ini Ustadz, kita nggak boleh syuting lagi di belakang Ustadz karena banyak bunganya tuh, nggak boleh yang berbau bunga. Itu Bang Kamal kemarin ini sampai lockdown itu Ade tuh kesusahan untuk cari tukang. Sampai akhirnya dia nukang sendiri. Itu kerennya Ade tuh gitu dia. Jadi dia nggak perlu orang lain lagi karena orang lain juga takut kena COVID. Tapi akhirnya dia belajar bagaimana caranya marmer yang bagus gitu, bikin tempel wallpaper, udah keren lah, dia mah keren.
Ya kebetulan Ricky mau daftar waktu itu mau daftar jadi tukang, tapi saya bilang nggak boleh, saya bisa, saya bilang gitu. Luar biasa ini Gitu, teman-teman. Jadi ini luar biasa gitu ya. Ini kalau kita panjangin nanti durasi makin panjang, dan khawatir kalau di TV itu durasi ada tagihan lagi nanti nih di belakang. Oh, udah begini pasti, udah begini. Udah begini ya. Durasinya udah mau habis. Baik, mungkin kita cukupkan gitu ya. Kita terima kasih ke OKOC, Pak Indra, Pak Sandi, dan teman-teman tim ya dari event tim OKOC Indonesia, Ustadz Farel, Spirit of Puma. Terima kasih Mas Ade, Mas Riki, Mas Iman, terima kasih semuanya. Nah, mungkin terakhir mungkin Ustadz nanti bisa ditutup nanti dengan doa. Setelah itu kita nanti langsung kita tutup aja ya. Atau kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis aja kali ya. Iya. Baik. Insya Allah kita selesaikan, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan doa kifaratul majlis dan doa alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat takzim saya buat Mas Iman, Mas Riki, Mas Ade. Semoga Allah memberikan kebaikan yang berlimpah-limpah buat teman-teman semua. Dan insya Allah di jalan Allah kita dipertemukan dan kita diperkuatkan bersama nanti. Untuk menghadapi kehidupan seterusnya yang setelah ini pastinya ujian dan cobaan kita nggak hanya sedikit tapi makin besar. Tapi ketika Allah bersama kita, insya Allah kita bisa hadapi semua. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jazakallahu khair guru ilmunya. semua. Ya. Terima kasih Mas Ade, Mas Riki semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Ya, semuanya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi